Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Mesyara dengan NIM 2423106. Saya anggota 1 akan membahas tentang proses transport air pada tumbuhan. Proses transport air pada tumbuhan adalah pengangkutan air, mineral, dan nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Ini terjadi di akar, dan organ yang membantunya adalah xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Mekanisme penyerapan air terjadi secara osmosis dan transpirasi. Dan osmosis adalah proses perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan transpirasi ini adalah proses penguapan air dari daun yang menciptakan daya isap untuk menarik air melalui xilem. Pengangkutan zat-zat yang melalui pembuluh atau air melewati bekas pengangkut yang dinamakan dengan intravaskular, dan pengangkutan zat-zat yang tidak melewati pembuluh atau air dan mineral diserap dari dalam tanah melalui akar dinamakan dengan ekstravaskular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bila Rosalbah dengan NIM 24231159. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fotosintesis reaksi gelap. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya atau reaksi yang tidak bergantung pada cahaya. Peran reaksi gelap. Yang pertama yaitu menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Yang kedua, menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Yang ketiga, membantu mengatur keseimbangan karbon di atmosfer. Yang keempat yaitu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Reaksi gelap dapat terjadi tanpa adanya cahaya matahari, berlangsung di bagian stroma. Sumber energinya ATP dan NADPH2 dari reaksi terang. Proses yang terjadi fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Tahapan reaksi gelap. Yang pertama yaitu ada fiksasi karbon. Proses penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari udara oleh enzim Rubisco. Yang kedua yaitu reduksi karbon. Konversi karbon dioksida menjadi gula dengan bantuan energi dari ATP dan NADPH. Yang ketiga yaitu regenerasi RUBP, yaitu pembentukan kembali molekul RUBP untuk memulai siklus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Alita dengan NIM 24231161. Saya sebagai anggota ketiga yang akan menjelaskan tentang fotosintesis pada reaksi terang. Nah, fotosintesis merupakan suatu proses penting bagi kehidupan tumbuhan, di mana proses ini dibagi menjadi dua reaksi utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, di sini saya akan membahas tentang reaksi terang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaksi terang? Jadi, reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, reaksi terang merupakan tahapan proses fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Tempat terjadinya reaksi terang ini yaitu di dalam kloroplas, tepatnya pada membran tilakoid atau grana dan granum. Pada reaksi terang terdapat dua aliran elektron, yaitu non-siklik dan siklik. Yang pertama yaitu siklik. Siklik yaitu pembentukan ATP oleh fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 itu disebut juga dengan P700 karena menangkap cahaya matahari dengan gelombang 700 nanometer. P700 menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian elektron yang ditangkap akan menuju ke aseptor primer. Selanjutnya, dari aseptor primer dialirkan ke ferrodexin atau Fd. Nah, disitulah akan menghasilkan ATP sebagai hasil dari fotofosforasi atau siklus ini. Kemudian, elektron akan ke plastosianin atau Pc. Nah, dari plastisianin atau PC ini kembali ke P700. Nah, itu yang disebut dengan siklik. Yang kedua yaitu non-siklik. Dilakukan oleh
P680 yang disebut dengan fotosistem 2 karena menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Pertama, P680 menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Kemudian, elektron ditangkap oleh akseptor primer fotosistem 2. Nah, selanjutnya terjadi proses fotolisis air, yaitu air terurai menjadi ion dan oksigen. Elektron yang dari akseptor primer akan dialirkan menuju ke plastokinon atau peki. Kemudian dari plastokinon atau peki mengalir ke plastokinon atau PC dan tidak balik lagi, maka disebut dengan non-siklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Askia dengan NIM 24231131. Saya anggota 4 yang akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 1. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi rangsang atau tidak dipengaruhi faktor dari luar. Contoh gerak endonom yaitu kulit buah bolong-bolongan. Yang kedua yaitu gerak etionom. Gerak etionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Macam-macam etionom. 1. Nasti. Nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, nasti dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Seismonasti atau tikmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan sentuhan. Contohnya putri malu. Kedua yaitu niktinasti adalah gerak yang terjadi akibat pengaruh gelap. Contohnya gerak tidur. 3 yaitu termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya bunga tulip. 4 yaitu fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya bunga pukul 4. 6 yaitu nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan lebih dari satu rangsangan. Dan yang kedua yaitu tropisme. Tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan rangsangannya, tropisme dibagi menjadi beberapa macam. 1. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme ada 2 yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Kedua yaitu fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Fototropisme sama juga dengan geotropisme, yaitu persamaannya fototropisme ada juga yang fototropisme negatif dan ada juga yang fototropisme positif. Tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan sentuhan. Heterotropisme adalah gerak yang disebabkan karena rangsangan air, contohnya gerak pada tumbuhan akar menuju ke air. Termotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan karena rangsangan suhu. Yang terakhir yaitu taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh atau bagian dari tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dari arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Berdasarkan rangsangannya, taksis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Fototaksis. Fototaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak euclid yang selalu mendekati cahaya. Kedua yaitu kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya yaitu gerak spermatozoid ke archegonium, lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh zat gula.